Guys, jika ada manusia paling heboh, paling ribet, dan paling paranoid di dunia ini, dialah laki-laki yang biasa dipanggil dengan Wak Tensi. Tidak hanya bikin heboh di usianya yang menjelang tua pada saat lahir, dulu pun guys, ini Wak Tensi bikin puyeng bidan, bikin pening parazi yang mau nolong lahir. Mengenai hebohnya bagaimana Wak Tensi saat menjelang lahir ke dunia yang kusut ini guys, akan dibahas dalam skrip tersendiri. Oleh orang tuanya, Wak Tensi ini diberi nama Selamat Pagi, Siang, Malam, Hujan Terus. Sebuah nama yang sangat panjang, aneh, dan unik. Sebenarnya guys, nama-nama orang zaman dahulu itu banyak yang aneh dan nyeleneh. Contohnya orang yang bernama Saiton, terus kemudian ada yang namanya Pengki, ada yang namanya Kursi, ada yang namanya Gunung, ada yang namanya Jembatan, tergantung suasana di mana saat itu yang bersangkutan atau orang tuanya berada. Nama seperti itu kemungkinan dikarenakan orang-orang zaman dulu itu anaknya banyak guys. Bisa juga karena disebabkan dia bingung ngasih nama atau lagi rungsing pikirannya, maka nama sedapat-dapatnya aja, padahal nama itu adalah sebuah doa. Kembali kepada Wak Tensi yang kekhawatirannya meluap-luap sampai ke ubun-ubun, sehingga dia menjadi paranoid yang segitu parahnya. Ini dia dijulukin Wak Tensi itu karena dikenal kemana-mana dia bawa ransel. Di ranselnya itu sedikitnya ada 5 alat tensi darah. Jadi isinya cuma tensi darah aja. Jadi kemana-mana dia nggak pernah ketinggalan tensi darah ini guys. Jadi kalau dia makan apapun, selesai makan 1 jam setelahnya dia tensi. Pokoknya makan yang enak sedikit, ayam misalnya, atau rendang, atau daging, terus kemudian sate, itu dia langsung mengeluarkan alatnya. Kadang kalau dia tidak percaya dengan alat yang pertama dia gunakan atau hasilnya kurang akurat, ya dia langsung guys ngambil alat tensi kedua. Jadi tadinya dipasang di tangan kiri, terus sekarang tangan kanan juga dipasang alat tensi. Udah begitu, kalau dia belum merasa itu bahwa itu akurat dan meragukannya, itu dia pasang juga yang di kaki guys. Kanan kiri pun dipasang. Jadi 4 alat tensi sekaligus. Ini orang-orang benar koplak guys. Kemudian apabila dia merasa bahwa hasil tensinya itu sesuai dengan harapan, tiba-tiba dia berjingkrak. Yes, yes, yes. Hasilnya akurat. 120/80. Yes. Bukan tanpa alasan guys, Wak Tensi ini selalu mengkhawatirkan soal tensi darahnya. Karena dia punya gen kakek neneknya, ibu bapaknya itu cenderung memiliki tensi atau tekanan darah yang tinggi. Sehingga sebagian dari keluarganya itu banyak yang mengalami penyakit yang berhubungan dengan tekanan darah. Yang kolesterol lah, yang trigliseridnya naik lah. Kemudian ada yang kena stroke, penyempitan pembuluh darah lah. Terus kemudian ada jantung koroner. Itu yang bikin dia khawatir guys. Dan itu Wak Tensi pun pernah kena stroke ringan. Inilah yang membuat Wak Tensi selalu mengkhawatirkan soal tekanan darah dan kesehatannya. Karena dia tahu sekarang ini di mana-mana orang gampang banget mengalami stroke. 20 tahun pun sudah stroke guys. Barangkali ada beberapa hal yang Wak Tensi nggak sadari, bahwa hipertensi itu bukan karena faktor keturunan saja atau faktor pola makan. Padahal orang yang banyak pikiran, apalagi susah tidur malam, itu pun berpotensi darahnya cenderung mengalami kenaikan. Apalagi kalau pikirannya rumit, rungsep. Wow. Kalau sudah begini, biasanya Wak Tensi segala ngacir.
langsung ngajir ke tempat tukang pengobat herbal guys. Itu adanya di ujung kecamatan Kampung Ombak, sedikit bergelombang bikin tidak tenang guys. Lah. Seperti biasanya sesampainya di Kang pengobat herbal ini, nggak perlu diceritakan, tukang herbal sudah tahu ini Wak Tensi pasti punya masalahnya ya nggak lain nggak jauh dari masalah kenaikan tensi darahnya. Baru duduk itu Wak Tensi langsung nyerocos guys. Pokoknya aku gak mau tahu, semua saran yang sampean kasih tahu ke saya itu udah saya turutin, tapi kenapa udah pantangannya dibikin pantang, makanya udah dicekek-cekek karena ini nggak boleh itu nggak boleh, tensi masih naik juga. Kang obatnya senyum-senyum aja guys, sambil senyum dia ngomong, makanya ngomong aja ngegas, ngomong itu yang biasa aja. Masalah kenaikan tensi itu bukan dari faktor makanan yang sudah dijaga atau nggak dijaga, juga bukan dari faktor genetik. Itu semua juga masih bergantung kepada pola pikir. Kalau sampean pikiran belarah kemana-mana, khawatir terus, cemas terus, dan tubuh itu jadi ngedrop. Oh, no. Jadi ini saya punya saran ini buat sampean. Kalau bisa, kalau mau, tapi harus mau, itu gunakan aja belimbing wuluh, dibakar atau dipanggang 1 biji itu setiap 2 hari sekali. Pakai bawang putih juga bisa yang dipanggang, itu sehari sekali tapi tiap hari. Terus kemudian sampean juga bisa kok pakai daun seledri yang di jus itu juga nurunin kolesterol, nurunin ini kekentalan darah. Selain itu ya pola pikir Kang, sampean itu jangan terlalu paranoid, khawatir sama penyakit, mentang-mentang saudaranya banyak yang kena stroke, penyempitan pembuluh darah otak, jantung koroner. Sampean harus berpikir rileks. Kalau pikirannya negatif terus, paranoid terus, ya bukan penyakit darah tinggi aja yang datang, penyakit yang lain bisa datang. Sampean juga bisa kok menggunakan daun dewa, itu buat ngencerin darah loh Kang. Kan sampai nanamnya banyak gitu, daripada dikasih sama wedus sama sapi, itu juga kan bisa, lebih bisa lagi, itu kena darah kental lah segala macem, obat benturan lah segala macem gitu loh Kang. Berpikir itu yang positif, jangan pikiran itu takut ini takut itu, khawatir ini khawatir itu. Setiap orang itu jalani takdir masing-masing Kang, jadi nggak harus wah keluarga kena begini kena gitu nanti aku bisa begitu. Apalagi kemarin sudah pernah stroke ringan, masih mending tuh stroke ringan, 2 kali terapi juga udah baik Kang. Udah sampean yang tenang, berpikir yang baik, apa yang saya sarankan tadi lakukan. Wak Tensi manggut-manggut seperti burung pelatuk. Kalau dipikir-pikir batin dia benar juga kata si Kang Herbal ini yang dibilang itu. Jadi pola pikir harus dijaga.